Baik, kita ketemu lagi. Sekarang kita di bagian berikutnya tentang relationship angle, other relationship angle. Jadi hubungan-hubungan yang lain terkait dengan sudut-sudut yang memang ada dalam lingkaran. Nah, yang pertama adalah tentang garis singgung dan juga tali busur. Jadi di sini kita sudah pernah mempelajari sebelumnya bahwa ukuran dari sudut keliling dalam sebuah lingkaran itu adalah setengahnya dari busur yang ada di hadapannya gitu. Dan kita mau coba lagi membahas mengenai teorema berikutnya yang terkait dengan garis miring dan juga tali busur. Kok garis miring? Tangan itu apa? Garis singgung. Nah, teorema 10-12 ini dikatakan bahwa jika garis singgung dan tali busur berpotongan pada sebuah titik pada lingkaran gitu, maka ukuran setiap sudut yang terbentuk adalah setengahnya dari ukuran busur yang dibentuk busur yang ada di hadapannya itu gitu. Intercepted arc katanya. Kita lihat nih ilustrasinya. Ada garis singgung, ada tali busur saling berpotongan di titik A. Maka akan terbentuk dua sudut, sudut 1 dan sudut 2. Besar sudut 1 ini akan sama dengan setengahnya dari busur AB. Besar sudut 2 akan merupakan setengahnya dari busur yang ada di hadapannya ini, yaitu busur BCA. Nah, gitu. Ini teorema 10.12. Kemudian, kita lihat di contoh yang pertama, kita mau menemukan sudut dan juga ukuran busur. Garis M ini adalah garis singgung. Kemudian temukan sudut yang merah dan busur yang merah katanya. Yang berwarna merah. Berarti yang A nih sudut 1 kita disuruh mencarinya. Ini masuk nih di teorema 10-12. Ada garis singgung berpotongan dengan tali busur di titik B. Kemudian ada sudut yang terbentuk. Berarti sudut yang terbentuk itu akan sama dengan setengahnya dari panjang busur yang diketahui di situ 150. Jadi besar sudut 1 itu sama dengan 75. Nah, yang kedua, kita punya garis singgung M berpotongan dengan tali busur PR di P. Busurnya adalah PSR. Sudutnya yang dibentuk oleh garis singgung dengan tali busur 130. Berarti busur ini pasti 2 kalinya sudut yang terbentuk. Baik, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Kita punya diagram di sini, BC-nya itu adalah garis singgung. BD-nya itu merupakan tali busur. 5X ini merupakan sudut yang terbentuk oleh tali busur dengan garis singgung. Jadi sudut CBD sebesar 5X. Busurnya adalah sepanjang 9X ditambah 20 derajat. Jadi nanti sudut ini akan sama dengan setengahnya dari busur. 5X akan sama dengan setengahnya dari 9X ditambah 20. Jadi kalau semuanya dikali 2, jadi persamaannya ini 10X sama dengan 9X ditambah 20. Sehingga kita dapat X-nya adalah 20. Baik, kalau X-nya 20, sudut CBD itu kan 5X, berarti 5 kali 20. Oke, 5 kali 20 ya, berarti sudut CBD-nya adalah 100. Nah, sekarang kita lihat ini tentang intersecting atau perpotongan yang terjadi di dalam antara dua garis ya, di dalam atau di luar lingkaran atau pada lingkaran. Ini on, ini inside, ini outside. Kita lihat di teorema 10.13. Maka ukuran setiap sudut adalah
setengahnya dari jumlahan ukuran busur yang ada di depannya. Gitu. Dan itu merupakan sudut yang vertikal, sudut yang saling bertolak belakang. Ada dua tali busur saling berpotongan di tengah-tengah, maka nanti sudut yang terbentuk itu akan sama dengan setengahnya dari busur-busur yang ada. Sudut 2 berarti setengahnya dari BC dan setengahnya dari jumlah setengahnya dari lalu sudut-sudut ini adalah sudut-sudut yang titik 15 kok 15 14 jika sisi miring gitu ya dan sekan itu yang memotong lingkaran gitu. Jika ada sisi miring dan sekan, teorema 10.14, jika sisi miring, tangan kok sisi miring, garis singgung dan garis potong, gitu kan ya. Di sini terus ada dua garis singgung dan ada dua garis potong saling berpotongan pada eksterior atau pada daerah di luar lingkaran, maka ukuran sudut yang terbentuk oleh kedua garis tersebut itu akan sama dengan setengah dari selisih ukuran busur yang ada di hadapannya gitu. Jadi kita punya kayak misal ini yang pertama tangan sama sekan berpotongan di luar. Yang kedua dua-duanya tangan berpotongan di luar. Yang ketiga dua-duanya sekan berpotongan di luar. Maka nanti besar sudut ini akan sama dengan setengah dari selisih antara busur besar dengan busur kecilnya yang diapit oleh kedua garis tersebut atau yang ada di hadapan dua garis tersebut. Nah, itu tentang teorema 10.13 dengan 10.14. Sekarang kita mau menggunakan teorema tersebut untuk menentukan X pada contoh 3. Kita punya dua tali busur PR dan QS. Busur QR 174, busur PS itu 106. Kata teorema 103, kalau ada dua tali busur saling berpotongan, maka nanti besar sudutnya itu akan sama dengan setengah dari jumlahan busur-busur yang ada di interceptinnya itu, di depannya itu. Jadi X itu akan sama dengan setengah dari 106 ditambah dengan 174 gitu. Jadi dapatnya X-nya adalah 140. Sekarang penggunaan teorema 10.14. Kita mau menemukan X. Ini ada garis miring. Kok garis miring? Saya lupa aja, tangan itu adalah garis singgung. Terus ada sekan, garis potong. Dia berpotongan di luar. Sudut perpotongannya itu adalah 72 derajat. Terus yang suruh cari adalah panjang busur yang kecil. Sudut perpotongan ini, katanya sudut yang terbentuk oleh kedua perpotongan tadi akan sama dengan teorema 14 ya, 10.14. Setengahnya dari selisih busur besar dikurangi busur kecil. Jadi kita dapat persamaan ini. 72 itu akan sama dengan setengah kali 200 kurangi X kuadrat. Sehingga nanti dapat X-nya adalah 56. Nah, kalau ini dua-duanya garis singgung atau tangan. Garis singgung ini membentuk sudut X. Kemudian busur yang ini 92. Busur yang satu lagi berapa? Busur yang satu lagi pasti 360 kurangi busur yang kecilnya. Gitu. Jadi selisihnya itu berarti akan sama dengan 268 dikurangi 92.
Jadi si nilai X itu kan setengah dari selisih yang tadi, setengah dari 268 dikurangi 92, setengahnya dari 176, dia 88. Nah, kita mau coba lihat penerapannya dalam real life. Katanya kita mau melihat sudut pandang dari Gunung Rainier. Nah, you are on the top. Kita ada di atas Gunung Rainier pada hari yang cerah. Kemudian kita itu ada di sekitar 2,7 mil di atas permukaan laut. Kemudian kita disuruh mencari busur CD katanya yang merepresentasikan bagian bumi yang bisa kita lihat dari puncak Gunung Rainier tersebut gitu. Nah, kita ada di 2,73 di atas permukaan laut. Permukaan laut Ya, dari permukaan laut sampai dengan ke dasar gunung itu adalah 4.000 mil. Jadi kalau misal kita lihat nih dari gambar ini kan kalau bumi itu bulat kan ya. Jadi si gunung dengan si bumi yang kita bisa lihat ini dia saling bersinggungan. Kemudian titik singgungnya itu membentuk titik singgung si C ini. Kalau misal kita hubungkan dengan titik pusat bumi itu sendiri, titik pusat dari sini dari laut itu sendiri kan sekitar 4.000 mil. Jadi nanti kita bisa cari sudut dari kita bisa cari sudut BAC dari segitiga siku-siku yang tadi kita konstruksi. BCA siku-siku di C. Sudut BAC itu akan sama dengan kalau misal kita lihat ini kan sisi miring, ini sisi siku. Kita kalau mau mencari sudut BAC dari yang diketahui, ini yang diketahui itu sisi samping dengan sisi miring. Samping miring berarti sinus. Sinus sudut A yang ini, sudut BAC itu akan sama dengan 4.000 per ini. Jadi nanti sudut A-nya akan diperoleh gitu. Atau kalau misal mau menggunakan ini, kosinus, kalau ini kosinus ya. Kalau ini menggunakan sinus berarti sudut B yang kita bisa cari di depan per miring gitu. Depan 4.000 per miringnya 4.002,73 mil gitu. Nah, ini B ini bisa diketemukan. Ternyata B-nya adalah kalau misal kita pakai arkes sinus, B-nya adalah 87,9. Jadi B-nya 87,9, yang CBA berarti yang satu lagi itu juga sama gitu. Kalau dijumlahkan hasilnya adalah CBD kurang lebih di 175,8. Misalkan si CD ini, yang ini adalah X, berarti X ini akan sama dengan busur yang besar dikurangi dengan X ini. Kalau kita kali setengah sama dengan sudut B yang ini. Gitu. Sehingga nanti kita akan peroleh X-nya itu adalah kurang lebih di 4,2 derajat. Nah, ini cara mencari sudutnya pakai aturan sinus ya. Sinus itu sisi depan sudut dibagi dengan sisi miring. Jadi sudut B ini nanti akan sama dengan arkes sinus dari 4.000 per 4.002,73. Dapatnya segini 287,9. Oke, ini tentang lingkaran. Kita coba bahas sedikit. Jika tali busur pada lingkaran berpotongan dengan tangan, saya suka lupa, garis singgung lingkaran pada titik singgung, maka apa yang terbentuk katanya? Garis singgung berpotongan dengan titik tali busur dengan berpotongan dengan titik singgung. Nah, ini seperti ini ya. Maka besar sudut ini akan sama dengan
teorema 10.3 tadi. Nanti coba dilihat lagi biar kita lebih paham. Oke, terima kasih.